Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menangis, tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia, ia datang dan minum. Kalian berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudari kasih dari Tuhan. Pendek kata yang dihadapi oleh Tuhan Yesus sebetulnya yang mau diomongkan adalah kritikan mengenai angkatan zaman Tuhan Yesus itu, bahwa banyak yang ingin ngatur Tuhan. Ngaturnya adalah, kalau Tuhan ya pasti seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi seolah-olah dia sudah membingkai suatu pemahaman bahwa kalau Tuhan ya harus seperti ini. Kalau di luar seperti itu pasti bukan dari Tuhan. Jadi hanya dibingkai seperti itu. Sehingga mereka tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu adalah lebih luas dibanding dengan pikiran manusia. Tidak ada pemahaman seperti itu. Sehingga mereka punya pemikiran bahwa pada saat Yohanes Pembaptis datang, dia kerasukan setan. Pada saat Anak Manusia datang, dianggap dia adalah sahabat dari para pendosa. Baik, itu yang ada. Jadi Tuhan Yesus menghadapi generasi yang mau ngatur Tuhan. Nah, ini bacaan Injilnya. Sekarang bagi diri kita, bacaan ini bicara apa? Tanpa kita sadari seringkali kita juga mau ngatur Tuhan. Coba Anda perhatikan, Ibu Bapak. Panjenengan kalau doa, ingin supaya dikabulkan enggak? Dikabulkan. Kalau enggak dikabulkan, terus piye pikirannya? Tuhan enggak sayang lagi dengan saya. Tuhan tidak memperhatikan lagi saya. Tuhan itu, bahkan sampai orang mengatakan, Tuhan itu sudah enggak ada lagi. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, kasih dalam Tuhan, ini yang seringkali kita alami. Nah, sekarang kalau kita memeriksa diri batin kita, apakah betul dalam doa itu kita sudah kenal akrab dengan Tuhan secara intim? Apakah kita pada saat kita mengungkapkan doa itu, mengungkapkan kebutuhan kita kepada Tuhan, adalah memang kita tidak ada usaha lagi kecuali hanya minta kepada Tuhan? Ataukah kita justru mohon supaya pada saat kita berusaha, Tuhan itu yang menyempurnakannya? Jadi ada beberapa pilihan kan. Ada orang yang memang tidak mau usaha, tapi yang penting saka Gusti gitu. Apa saka kudu saka Gusti. Lalu yang kedua, orang berusaha, tetapi Tuhan yang menyempurnakannya. Karena apa? Setiap usaha manusia tidak akan bisa melakukan yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, milik Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah, mampukah kita itu bisa menangkap penyelenggaraan Tuhan untuk diri kita? Artinya kita itu merasakan dituntun oleh Tuhan, kita harus melakukan sesuatu. Kalau kita mendapatkan dari Tuhan atau tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan,
kita bisa melihat bahwa oh Tuhan menghendaki apa sih sebetulnya untuk harus saya kerjakan ini. Kan tidak semuanya harus mendapatkan sama. Tetapi yang jelas adalah bahwa kita merasakan Tuhan ini mau menuntun saya kemana sih, lalu selalu melakukan apa sih. Dengan seperti itu, artinya kita mampu untuk bisa menyadari bahwa Tuhan ini sungguh sangat kreatif, tidak bisa kita atur. Namun mampukah saya menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan itu? Mampukah saya bisa membuat hidup saya sedemikian rupa sehingga saya bisa menjadi pelaksana sabda? Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan cawan itu hilang darinya pada saat dia berdoa di Getsemani. Dia bersimpuh di hadapan Tuhan, Bapaknya. Dia mengatakan, ya Bapa, jika mungkin singkirkanlah cawan itu daripadaku. Namun, apa yang dia lakukan? Seterusnya, yakni, tetapi terjadilah kehendak-Mu. Dia setia menjalani jalan salib Tuhan. Dia setia menjalani kehendak Bapa. Dia harus mengalami sengsara dan bapa. Jadi kita bisa melihat bahwa oh ternyata penderitaan itu, kalau orang itu seperti Tuhan pemikirannya dan bisa intim dengan Tuhan, dia bisa memaknai bahwa peristiwa sengsara dan kematiannya ini adalah memang menjadi kehendak Bapaknya dan ada tujuan tersembunyi dari peristiwa itu, yakni penebusan. Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, kalau demikian, pilihan ketiga kita, yakni kita berusaha untuk memahami kehendak Tuhan, itu haruslah ada di dalam diri kita. Kita menjadi pengikut Tuhan, menjadi disebut dengan orang Kristen, pengikut Kristus, maka kita harus memahami siapa yang diikuti itu. Sehingga kita dalam memanggung salib hidup kita ini, kita tetap mempunyai aspek kesetiaan, setia kepada kehendaknya. Sehingga pada saat kita berjalan salib itu, kita tahu bahwa endingnya ini adalah kebaikan. Akhir dari itu semua adalah kemenangan. Ibu bapak seringkali nonton film 007 enggak? 007 tahu nonton lah. Dan James Bond menangi berapa kali? 1 kali bagian ending. Di tengah-tengah itu nek James Bond gelut mesti kalah. Jadi nek bisa kalah, oh berarti filmnya sesuai. Tapi kalau sudah menang berarti tinggal endingnya. Itu menjadi gambaran hidup kita. Kita jangan mengeluh kalau kita mengalami penderitaan, karena kita belum kalah. Yang jelas adalah endingnya adalah kebahagiaan bersama dengan Bapa. Kalau demikian, ini adalah perjuangan iman. Kita diuji untuk setia. Namun kita tidak boleh mengkhawatirkan. Tuhan tetap setia kepada kita dalam pendampingannya.